Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Petani keluhkan harga tandan buah segar kelapa sawit yang semakin anjlok. Seorang tentara di Padang, nyambi jadi pengumpul barang bekas untuk menambah pendapatannya. Setelah mengetahui keberadaan tersangka di sebuah warung di Desa Naras 2, Kecamatan Pariaman Selatan, polisi langsung memburu dan menangkapnya. Meski berusaha menolak terlibat dalam kasus curanmor, namun polisi tak percaya begitu saja. Pasalnya, salah seorang teman tersangka menyatakan kalau mereka berdua yang mencuri sepeda motor di kawasan bypass Pariaman. Tidak hanya itu, polisi juga memperoleh keterangan dari penadah Cika Robi, salah satu pelaku pencurian tersebut. Usai ditangkap, tersangka dibawa ke Mapolresta Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kami mengembangkan dari RJ ini bahwa pelakunya mereka berdua melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan kawannya yang di LP. Sudah sempat dijual dan kita sita dari penadahnya. Kini tersangka diperiksa secara intensif di Mapolres Pariaman. Polisi baru menyita sebuah sepeda motor yang dicuri pelaku beberapa waktu lalu. Saat ini, sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti. Polisi menduga pelaku bukanlah pemain baru. Hal ini didasari pada barang bukti, merupakan sepeda motor yang susah dicuri. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tanggal 1 Juli selain diperingati sebagai Hari Bayangkara, juga merupakan hari kelahiran seorang polwan asal Darmasraya. Namanya pendek dan unik, Hong Chin. Gadis asal dari Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya. Inilah yang sering menyebabkan orang salah sangka. Mereka menduga Hong Chin adalah gadis etnis Tionghoa, padahal tidak sama sekali. Baktiar, ayahanda Hong Chin, memberi nama itu karena bertepatan dengan peristiwa kembalinya Hong Kong ke Cina pada tanggal 1 Juli 1997, tanggal kelahiran Hong Chin. Dapat anak perempuan, ya langsung saya kasih nama Hong Chin, Hong Kong kembali ke Cina begitu. Pada malam tanggal 1 Juli 1997. Dan juga dia juga berminat menjadi polwan. Nah, maka saya dukung penuh minat dia itu. Langsung saya ikutkan tes, saya antar, saya ke Padang, alhamdulillah lulus. Gitu. Bungsu dari 4 bersaudara, anak pasangan Baktiar dan Halwani, kini berdinas di Mapolres Darmasraya di bagian logistik. Hong Chin sendiri sudah menjalani masa dinas 7 tahun dan saat ini berpangkat Bribtu. Saya selama berdinas di dunia kepolisian ini sering dikira polisi Cina sama orang-orang yang tidak mengetahui arti dan sejarah nama saya. Sebenarnya saya ini asli Putri Darmasraya. Saya orang Minang asli yang tinggal di Kabupaten Darmasraya. Kapolres Darmasraya, Bribtu Hong Chin adalah polwan yang rajin dan berdedikasi. Memang betul, Bribtu Hong Chin ini adalah salah satu personel kami di Darmasraya. Saat ini yang bersangkutan bertugas di bagian logistik Polres Darmasraya. Ya, saya selaku Kapolres cukup bangga dengan yang bersangkutan karena dalam pelaksanaan tugas rutin beliau cukup rajin. Kemudian walaupun bagian logistik dan sering ditugaskan ke Polda, walaupun seorang polwan, beliau yang bersangkutan tetap semangat. Selain polisi, Hong Chin juga piawai mengolah kata-kata dan bersuara merdu. Maka tak mengherankan jika Hong Chin kerap diminta sebagai pembawa acara dalam setiap kegiatan Polres Darmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Waktu luang usai bertugas tak mesti dilalui dengan bermalas-malasan. Seorang tentara yang bertugas sebagai babinsa di Kelurahan Bukit Gado-Gado memanfaatkan waktu luangnya sebagai pemulung, memungut barang rongsokan yang mempunyai nilai jual. Pekerjaan memulung ini dilakukannya setiap hari. Usai bertugas sebagai babinsa, Sersan 1 Bambang Suryanto menjalani profesi pemulung, mengacak-acak bak sampah di sepanjang rute yang dilaluinya. Yang dicari Bambang adalah botol air mineral dan kardus. Namun jika menemukan barang rongsokan lain yang mempunyai nilai jual, Bambang juga memungutnya. Hasil operasinya sepanjang hari dibawa pulang untuk dipilah dan dibersihkan. Anak dan istri Bambang juga terlibat dalam kegiatan ini. Mereka bekerja di halaman belakang rumahnya, asrama TNI AD di Parak Pisang. Jika Bambang memperoleh barang rongsokan yang banyak, tak jarang Bambang merekrut 2 orang tetangganya untuk membantunya. Sistem tolong-menolong aja, nanti di apa juga belanja beliau sedikit gitu. Biasanya ada 2 orang, tergantung nanti banyak barang, kadang ibu tuh nolong gitu. Enggak dipatokin kadang pagi, kadang ada siang kerjanya. Nah biasanya anak bantu sebelum dia sekolah, kadang liburan. Meski hanya mengumpulkan barang bekas, Bambang bisa memperoleh tambahan pendapatan setidaknya 2 juta rupiah per bulan. Selain digunakan untuk menambah biaya dapur, uang itu juga ditabungnya untuk membangun rumah jika sudah pensiun, serta biaya untuk menunaikan ibadah umroh. Kegiatan memulung yang dilakoni Bambang memang jarang dilakukan oleh orang lain yang telah mempunyai pekerjaan tetap. Tentang pekerjaan sambilannya itu, tak jarang Bambang mendapat cemoohan. Tapi bagi bapak 2 anak ini, cibiran yang diterimanya tak pernah menjadi halangan, tapi justru menjadi cambuk sehingga dia bisa bekerja lebih giat. Prinsip Bambang, pekerjaan sambilannya tak mengganggu jam dinasnya sebagai seorang bintara pembina desa. Dan yang paling utama, apa yang dikerjakannya merupakan pekerjaan yang halal, sehingga uangnya berkah untuk anak dan istrinya. Jadi kalau pendapat menurut saya, ya istilahnya kan bagus untuk menambah kebutuhan keluarga. Yang penting tugas utama jangan dilupakan sebagai tentara nasional masyarakat tentara. Kalau cimoan itu saya nggak perlu saya cimoan itu. Yang penting halal, walaupun sedikit dapat. Yang penting halal, banyak pun dapat, nggak halal untuk apa gunanya. Apa yang dilakukan Bambang ternyata didukung penuh oleh komandannya dan berharap tentara yang lain bisa mencontoh Bambang. Mudah-mudahan ke depan Sersan Bambang bisa menjadi solusi bagi masyarakat dan seluruh prajurit Kodim 0312 menjadi solusi bagi masyarakat, kesulitan masyarakat dan menjadi contoh. Tidak perlu malu, apapun kegiatannya tidak perlu malu, karena yang penting halal. Di negeri ini, tak banyak tentara yang mau bekerja sebagai pemulung. Karena bergelut dengan sampah dan mengumpulkan barang bekas, dianggap sebagai pekerjaan yang menjijikan. Dan kita mesti bangga, karena satu dari yang sedikit itu adalah Sersan 1 Bambang Suryanto. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.